di dalam tradisi orang Arab, orang-orang yang hilang, orang-orang yang lepas dari sukunya itu kalau ditemu orang jadi budak. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah jadi budak itu. Nabi Yusuf itu ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ditemukan di sumur, ya busyra hadza gulam. Wah, gembira sekali kita dapat anak kecil. Jadikan budak itu. Nah, dan itu banyak sekali itu. Atau kalau tidak gitu, yang budak itu tawanan perang kalah, itu jadi budak. Nah, budak-budak perempuan itu rata-rata adalah orang-orang yang dari negara taklukan, yang suaminya itu biasanya sudah meninggal atau mungkin dia masih perawan begitu. Nah, itu dijadikan budak. Nah, yang kita tahu faktanya adalah Nabi Muhammad ataupun Allah sendiri itu tidak pernah melarang atau kemudian menghapus perbudakan. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, terus begini, kalau budak itu laki-laki, maka budak itu ya sepenuhnya milik tuannya, milik majikannya. Budak ini nanti kalau misalkan budak ini dia diberi, kalau sudah jadi milik orang, maka budak ini harus berbakti, melayani tuannya. Kalau disuruh apa-apa ya harus mau, mengerjakan pekerjaan rumah, dan dia tidak dibayar, hanya diberikan makan. Itu kalau laki-laki. Nah, dia juga kadang-kadang dalam kesempatan tertentu dia boleh mencari uang tambahan apabila suatu saat dia ingin memerdekakan dirinya sendiri. Jadi golek kerja terus diopahi, terus opahi wingke tinggi bayar nang bendorone terus ben iso bebas. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan statusnya masih budak, belum dimerdekakan, lalu kemudian budak ini misalnya melarikan diri begitu, melarikan diri atau kabur itu. Nah, maka dia nanti kalau ketemu maka dia harus dihukum mati dia. Terus di dalam Islam sendiri kalau misalnya ada budak kok lari dari majikannya, maka sholatnya juga tidak akan diterima begitu. Itu ada hadisnya itu. Maka itu tidak akan diterima sholatnya. Sehingga budak harus tetap taat kepada majikannya. Nah, budak ini kalau perempuan, nah ini yang unik. Budak ini kalau perempuan maka dia bisa diapa-apakan oleh tuannya. Dikumpuli, digauli pun juga boleh. Itu. Kalau memang dari dikumpuli dan digauli ini kok muncul anak, nah maka dia menjadi anaknya Bendoro. Menjadi anaknya Bendoro. Menjadi anaknya Bendoro, terus nanti Bendoro ini dia punya anak-anaknya ini nanti dia merdeka statusnya, walaupun ibunya budak, tapi dia nanti statusnya merdeka. Nah, budak itu kalau sudah dikumpuli oleh majikannya begitu, itu nanti kalau pas tuannya ini meninggal, itu otomatis budak ini tadi, budak perempuan ini tadi, ini akan merdeka dengan sendirinya. Dan kalau sudah dikumpuli begini ini, budak ini dia tidak bisa dijual ke siapa-siapa lagi. Jadi begitu soal perbudakan itu. Ya tidak usah kaget. Nabi Muhammad juga punya budak, Mariatul Qibtiyah namanya. Dikumpuli juga punya anak namanya Ibrahim, tapi meninggal waktu kecil. Sahabat-sahabat tuh punya banyak budak punya. Tapi kalau kira-kira kita sekarang mengikuti salafus soleh terus kemudian ada perbudakan, ini sampean yo gelem. Mahasiswa ini akeh-akeh cawe wedok gelem sampean dadekne budak itu. Ya, enggak mau, Pak. Kalau sekarang budak sudah tidak ada, itu siapa yang menghapus perbudakan ini? Para ulama, kiai, ora enek. Malah seneng malahan kalau perbudakan. Perbudakan ini yang menghapuskan adalah Declaration of Human Rights dari PBB. Yang deklarasikan ya orang-orang negara-negara sekuler liberal non muslim itu. Maka nikmat kafir mana lagi yang kau dustakan, wahai orang-orang yang beriman.
Jadi perbudakan itu dalam Islam ya tetap berlaku. Sampai buka di kitab-kitab fikih itu sampai hari ini sampai pasti masih bisa menemukan adanya hukum-hukum dalam perbudakan itu. Itkun itkul abdi, budak merdeka masih ada aturan fikih sekarang itu. Sudah tidak ada budak, orang ya sik panggah enek budak. Harusnya fikih itu sudah formulasinya sudah diperbarui, harusnya masih bahas budak. Nah, itu kaitannya dengan dan tradisi perbudakan begitu itu sampai di tempat kita pun juga ada di Indonesia ini. Raja-raja Jawa, bahkan raja Islam sekalipun itu juga begitu, juga memiliki punya. Kalau di kita namanya ada permaisuri, ada garwo ampil, terus ada selir gitu. Jadi kayak Raden Ajeng Kartini ya bukan hanya raja, pejabat-pejabat tuh biasa punya selir tuh banyak. Kayak Raden Ajeng Kartini itu, Raden Ajeng Kartini itu dia anaknya Bupati Sosro siapa saya lupa namanya ya. Ya itu ibunya Kartini itu adalah itu selir itu garwo atau selir apa garwo ampil begitulah kira-kira. Garwo ampil itu bojone wong dikon megat terus dirabi ambek pejabat wingker diarani garwo ampil. Bojo disilihne. Jadi Kartini itu kemudian menjadi anaknya, nasabnya mengikuti bapaknya yang pejabat itu. Ibunya ya tetap jadi. Coba kalian mungkin pernah lihat filmnya Kartini itu, kalian bisa cek itu lebih lengkapnya di sana. Anak-anak Raja Mataram ya, Sultan Mataram Hamengkubuwono itu punya selir banyak sekali, anaknya ya puluhan. Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang hidup pada masanya Mbah Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu punya selir 30 berapa begitu. Terus kemudian anaknya itu 60 berapa gitu. Luar biasa itu anaknya. Kalian bisa buka di Wikipedia itu. Daftar anaknya itu banyak. Terus sekarang terkait dengan pendidikan seksual. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Itu cerita zaman dulunya begitu. Hadisnya yang pertama yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahluna rajulun bi imra'atin illa ma'adzi mahram. Seorang laki-laki tidak boleh bersama dengan perempuan kecuali perempuan itu bersama dengan mahramnya. Maksudnya perempuan itu perempuan ajnab. Perempuan ajnab itu perempuan yang bisa dinikahi. Itu dia tidak boleh. Misalnya seorang laki-laki menyepi bersama seorang perempuan, yang perempuan itu dia tidak bersama kakaknya, atau tidak bersama bapaknya, atau tidak bersama pamannya, atau tidak bersama kakeknya, begitulah kira-kira. Tapi gimana zaman sekarang itu anak perempuan itu aja kadang-kadang tidak aman dengan keluarganya, itu aja tidak aman. Kemarin kita habis lihat berita ya viral ya. Saya tidak tahu kalian itu ngikuti berita apa enggak, apa ya cukup tiktokan aja. Berita viralnya itu adalah di Sumatera, itu ada di Nusa Tenggara atau di mana itu. Dan itu juga sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Seorang anak perempuan itu diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang ya Allah, ini pergeseran nilai yang sangat luar biasa, mengerikan ini. Mengerikan. Nah, terus jadi seorang laki-laki itu jangan sampai ya berdekat-dekatan dengan perempuan yang perempuan itu tidak bersama mahram yang menjaganya. Maka ini nanti akan menimbulkan malapetaka. Begitu. Kemudian yang kedua ada ini rangkaian dari hadis yang kemarin, muru abnaakum bisolah li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun, pukul mereka kalau meninggalkannya pada umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Wa idza ankaha ahadukum abdahu aw jirahu fala yanzurunna ila syai'in min auratihi
fa inna ma asfala min suratihi ila